Syukran jazakumullah khairan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulah ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kebersyukuran adalah sebuah keniscayaan dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke hadirat Rasulullah SAW, berikut para keluarga, sahabat dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin. Misteri Kontoroh ini adalah disebut sebagai titian kecil atau jembatan yang dalam istilah syar'i Kontoroh ini tempat setelah kaum mukmin melewati Shiratal Mustaqim yang kita sudah pernah bahas, lebih tajam dari pedang, lebih halus dari rambut, dan ada keadaan di mana duri-duri yang dibuat dari besi mencabik-cabik orang yang melewatinya. Ada yang tercabik-cabik tapi lolos, ada yang tercabik-cabik tapi jatuh ke neraka jahanam. Ada yang berlari secepat kuda, ada yang berlari secepat onta, ada yang tertatih-tatih, ada yang merangkak, tergantung amal. Maka di ujung sebelum masuk ke surga, di sana ada penyelesaian hak antara sesama mukmin, terutama terkait dengan kedzaliman, mungkin ada sakit hati atau ada urusan yang belum tuntas di dunia, ada kedengkian dan seterusnya, itu diselesaikan di situ. Ini kekencangan kayaknya ini. Rasulullah SAW menyatakan bahwa orang-orang yang mukmin diselamatkan dari neraka, lalu mereka ditahan di sebuah kontoroh antara surga dan neraka. Di sana diselesaikan kedzaliman antara mereka yang terjadi di dunia. Setelah itu mereka dibersihkan dan disucikan, barulah kemudian mereka diizinkan untuk masuk ke dalam surga. Jadi gambarannya kontoroh ini bisa dibayangkan urutannya setelah hisab, ya, perhitungan amal, kemudian mizan, penimbangan amal, kemudian sirat, manusia melewati jembatan di atas jahanam yang kita sudah pernah bahas di surah 19 ayat 71 itu. Terus kemudian lewatin kontoroh, ini penyelesaian urusan antara orang-orang mukmin, baru kemudian masuk ke surga. Kenapa ada kontoroh? Kontoroh ini meskipun seseorang selamat dari neraka, surga itu tempat yang sangat suci, sehingga hati para penghuninya harus betul-betul bersih dari dendam, dari iri, dari dengki, dari kebencian, dari hak yang belum dituntaskan. Dan Allah berfirman di dalam surah yang ke-7 ayat yang ke-43, sama-sama kita lihat surat yang ke-7 ayat yang ke-43. Ini saya mohon izin dulu, nanti jam 11 saya mesti ke rumah sakit, jadi selesai tidak selesai dikumpulkan.
Di surah Al-A'raf ayat 43 itu Allah menyatakan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada dalam hati mereka. Artinya begini Bu, hikmahnya kontoroh ini adalah mengajarkan kepada kita bahwa ibadah kepada Allah itu tidak cukup kalau kita tidak menzalimi manusia. Jadi buat yang sering judes sama orang, yang sering kasar sama orang lain, yang sering bersikap julid sama orang lain, hati-hati. Urusan kita ibadah itu bukan cuma sama Allah, tapi sama orang. Kalau sama Allah itu kita minta ampun, kita istighfar, selesai. Tapi kalau urusan sama orang, kita minta ridhonya, ini yang agak repot. Iya kalau dikasih, kalau enggak ruwet urusannya. Kadang-kadang kita enggak ngapa-ngapain aja bisa dianggap salah. Cara ngelihat kita kalau lagi punya pikiran beda aja juga, ngapain sih ngelihatnya begitu amat, padahal biasa aja kita ngelihatnya gitu. Jadi hak sesama manusia, hukukul ibad, itu sangat berat. Jadi kalau ibadah kepada Allah saja nggak cukup, kalau masih menzalimi manusia, ini hati-hati. Jadi orang itu mesti baik sama orang. Dan masuk surga itu butuh hati yang sangat bersih. Jadi tema yang kontoroh yang akan kita bahas ini bicara tentang jangan hanya sibuk memperbaiki hubungan dengan Allah, tapi juga sibuk perbaiki hubungan dengan manusia. Baik. Mari kita pelajari satu demi satu. Ini materinya juga nggak akan banyak karena tentang kontoroh ini tidak terlalu banyak materinya. Kalau yang tampak kontoroh itu adalah bahwasanya ujung dari sirat sebelum ke surga. Jadi Rasulullah SAW menjaga yaminan wasimalan di sebelah kanan dan sebelah kirinya sirat itu, dengan berharap bahwa selamatkan mereka. Nah tapi kan yang selamat ini sesuai dengan permintaan Rasul SAW adalah apa? Amal kita. Maka amal kita yang kemudian saya nggak tahu berapa orang yang sudah ibu selamatkan kehidupannya. Ibu sudah merawat yatim piatu ada berapa? Ibu sudah bantu orang miskin ada berapa banyak? Kalau di rumah tahfiz yang sering kasih proposal ke ibu, sering ibu tolak atau sering dibantu? Kan iya kan, banyak banget tuh yang nawarin ini itu apa segala macam, pujangga kopas semua kan. Kadang-kadang kalau ngasih itu ke kita itu sebelum senja Muharram ini selesai, maka izinkan kami bersama keindahan rahmat Tuhan apalah bla 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 gitu ya. Ujung-ujungnya minta donasi gitu ya. Nah kira-kira kita abai atau kita justru ya sedikit-sedikit adalah gitu. Iya, artinya kalau cuma sekedar 10.000, 50.000 mungkin nggak besar untuk kita. Tapi kalau kita mengabaikan yang begitu itu kadang-kadang begini. Saya karena ngelola panti asuhan yang di YPMS di Taman Kota, bukan di Taman Kota, di mana? Kompas, di wilayah Kompas Indah di mana? Bekasi Tambun. Nah itu kadang-kadang kalau lagi ada acara makan-makan di tempatnya jamaah gitu, tiba-tiba mereka SMS, Ustadz beras masih ada tapi utang ke tukang sayur belum bayar. Atau
utang udah bayar Ustaz, cuman beras tinggal hari ini gitu. Nah sementara yang makan 80 orang. Nah kalau makan 80 orang itu sekarung biasanya habis berapa? Iya, 2 hari selesai 80 orang gitu. Ya mau nggak mau paling ya saya bilang ya udah kumpulin teman-teman di masjid, suruh salat duha biar mereka minta sama Allah. Nah itu kadang-kadang saya nggak berani mintanya ke jamaah gitu. Nggak berani minta itu karena nggak kepengen membuat anak-anak itu menjadi peminta-minta, tapi biarkan bagaimana cara Allah SWT menghadirkan keluar biasaan buat mereka. Dan itu jawabannya kadang-kadang agak ngagetin. Kadang-kadang saya bilang sama mereka waktu kapan itu kurang lebih sekitar 3 tahun yang lalu lah. Tiba-tiba gedung tempat mereka tidur itu kebakar. Habis. Bajunya habis, seragamnya habis, kasurnya yang udah tipis-tipis itu habis semua. Tapi qadarullah mereka sekolah. Jadi nggak ada korban. Yang korban cuman baju, kasur sama gedungnya aja yang habis. Saya bilang kalau berdoa yang benar itu terlalu serius berdoanya, saya bilang. Minta sama Allah yang benar, jangan kayak gitu. Itu kan minta dihabisin sama Allah, itu artinya apa? Mau diganti baru semua. Terus saya bilang sama jamaah, mohon izin mengabarkan bahwa adik-adik butuh kasur sama selimut, sama seragam baru, sama tas baru. Kalau ada yang berkenan bantu, monggo, saya persilahkan. Itu enggak ada 4 hari terkumpul sekitar 200 juta. Ada yang nutup, Ustaz biar tasnya dari kami. Tasnya aja. Ada yang buku-bukunya, saya yang nutup tas saya, isinya buku-bukunya biar kami Ustaz. Ada yang nggak ngomong, nggak apa, cuman hamba Allah aja ngirimin kasur. Kasurnya kasur yang tebel yang 20 tahun tuh, Bu. Yang tebel banget itu. Jadi saya bilang teman-teman kalau ada yang punya sedikit donasi buat spraynya mereka, jadi nggak cuman kasur doang gitu. Adalah spraynya buat mereka ukuran 80 kali 2 meter gitu. Alhamdulillah 20 spray itu datang dengan pola yang memang khusus buat anak-anak kayaknya. Itu dipasin dan nggak ngerti, pokoknya 4 hari itu betul-betul terpenuhi kebutuhan mereka semua. Saya bilang Allah itu kalau caranya bantu kita itu ya begitu itu sudah. Terus saya bilang jangan hentikan sholat duha biar nanti Allah yang ngejaga. Nah sampai sekarang mereka udah nggak pernah lagi ngabarin ke saya karena sudah ada donatur yang sudah siap setiap bulan itu dia alokasi. Ustaz, saya janji insya Allah setiap bulan saya ngasih 50 juta buat mereka. Jadi udah tenang, jadi nggak pernah SMS lagi segala utang ke tukang sayur beras habis segala macam. Alhamdulillah gitu. Bahkan kemarin baru nambah gedung baru di sebelah itu, tapi terpaksa ngambil jatahnya tanah irigasi, tapi kami memberitahukan kepada pihak irigasi bahwa itu kita manfaatin buat itu. Tapi kalau misalnya satu saat mau dipakai buat kepentingan irigasi ya kita ikhlasin. Ala kulli hal. Jadi caranya Allah itu begitu luar biasa untuk menjaga kami. Nah, saya berharap bahwa ibu punya tuh yang begitu-begitu tuh. Gitu. Jadi nggak tahu di mana gitu. Kira-kira yang untuk menyelamatkan kita nanti pada saat di akhirat itu amalan yang mana yang bikin kita bisa masuk surga dari sisi itu, banyakin. Karena apa? Tidak ada satupun ibadah yang paling keren dari kita yang mampu menyelamatkan kita.
tidak ada jaminan bahwa setiap ibadah yang kita lakukan pasti diterima sama Allah SWT. Karena satu keyakinan saya adalah ketika Allah SWT menerima amalan seseorang itu karena kesempurnaan rahmat Allah lah, bukan karena kerennya ibadah kita. Gitu ya, itu yang perlu kita yakini, bahwa ibadah kita secompang-camping apapun, yang kita butuhkan adalah kesempurnaan rahmatnya Allah. Gitu ya. Jadi jangan pernah ngerasa, wah bacaan saya lebih bagus, saya lebih khusyuk, saya lebih, enggak ada. Gitu-gitu enggak usah, lupakan. Udah, bagian yang bisa kita kerjakan aja. Sehingga gini, Islam itu punya minhajul hayyah, sistem yang ideal. Kita cuma disuruh apa? Fattaqullaha mastata'tum. Sesederhana itu. Gitu. Jadi sehancur apapun bacaan kita, sebelepetan apapun bacaan kita, gitu. Semedok apapun lafaz kita, enggak se-Arab itu, gitu. Enggak usah khawatir. Pasti Allah punya kesempurnaan rahmat yang akan menyelamatkan seluruh ibadah kita. Itu ya, itu yang mesti kita yakini. Gitu. Cuman kita mesti punya intention untuk berbuat baik sama orang. Itu aja. Gitu. Jadi jangan pernah punya a priori, jangan pernah punya kedengkian, jangan pernah bertajam lisan, bertajam pandangan kepada orang lain. Jangan pernah melihat orang tuh dari ujung mata. Tahu ngelihat orang dari ujung mata? Itu ngelihat orang dari ujung mata. Ya, sinis. Ya. Jangan. Enggak, itu contoh buruk itu barusan. Jadi yang tampak bahwasanya Qantara ini adalah ujung dari sirat sebelum surga, dan ada kemungkinan bahwa Qantara ini adalah jembatan yang tersendiri antara sirat dengan surga. Ini di dalam kitab Fathul Bari juzuk yang kelima seperti itu dijelaskan. Nah, dia antara surga dan neraka. Saya pernah sampaikan bahwa fase pengampunan yang Allah SWT hadirkan akan ada 3 ya. Dunia, kubur, neraka sementara. Masih ingat? Halo? Kayak nggak ada orang ini. Yang pertama di dunia, yang kedua di alam kubur, yang ketiga di neraka yang sementara. Oke. Setelah neraka yang sementara itu, jaraknya masih ingat berapa tahun? Riwayatnya berapa? 500 tahun. Yang 1 tahunnya sama dengan 360 hari, yang 1 harinya setara dengan 1000 tahun menurut perhitungan kita di dunia. Setelah itu kata Rasul SAW, ada orang yang nanti dimasukkan ke surga karena dia punya iman seberat biji zarrah. Kata Allah kepada malaikat Malik, carikan buatku orang terakhir yang masuk surga di kalangan penduduk neraka. Maka malaikat Malik mencari orang ini, tidak ketemu di hari yang pertama, saking luasnya neraka. Baru ketemu di mana? Baru ketemu di neraka Sa'ir dalam bentuk debu arang. Padahal orang yang masuk ke neraka itu, kata Allah SWT, Rasulullah SAW informasinya menyampaikan bahwa badannya orang neraka itu kulitnya dipertebal 42 hasta, 42 siku. Kalau satu sikunya 40, berarti sekitar kira-kira 16,8 meter. 16,8 meter itu dari sini kemana? Tembok paling belakang itu. Tebelnya segitu. Itu baru kulitnya doang. Jadi kulit setebal itu dihabisi oleh panas yang 70 kali lebih panas daripada panas yang ada di dunia. Giginya diperbesar sebesar gunung Uhud. Orang neraka itu. Dan tempat duduknya
bainal Makkah ilal Madinah. Jadi kalau ibu bersila dengkul kanan dengkul kiri itu jaraknya 474 kilo. Orang neraka itu segede gitu. Bahkan kata para ulama, orang neraka itu kalau pegangan antara kakinya, mata kakinya dipegang sama temannya yang satunya, itu cukup 18 orang untuk mengelilingi bumi. Saking gedenya. Nah itu kemudian selama kurang lebih 500 tahun orang itu dihabisi oleh Allah SWT sampai ada di neraka Sa'ir dalam bentuk debu arang. Kebayang nggak? Segede gitu dihabisi sampai jadi debu arang. Dimasukkan ke Nahrul Hayah, kemudian membesar seperti Nabi Adam. Situna diro'an, 60 siku, 60 dirok, 60 hasta. 30 meteran lah. Maka setelah itu dia masuk ke surga. Ketika mau masuk ke surga, surganya teriak, udah penuh, udah penuh. Kata orang ini, ya Allah, udah penuh ya Allah. Enggak, masuk aja. Ada jatahmu, kamu orang terakhir masuk surga. Begitu mau masuk, diteriakin lagi, udah penuh, udah penuh. Ada yang teriak, ya emang udah penuh, wong dia orang terakhir. Begitu dia masuk, terus dia bilang, ya Allah, udah penuh ya Allah. Satu jatah kamu di dunia, aku perbanyak menjadi 10 kali lipat untukmu di sini. Masuklah. Maka begitu masuk, Allah Subhanahu wa taala tutup terhubungnya pintu neraka dari pintu surga, ditutup pintu surga, kemudian Allah mengambil seekor kibas, kemudian disembelih oleh Allah sambil mengatakan, sejak saat ini tidak ada lagi kematian. Baru kemudian sejak saat itu semuanya khalidina fiha abadan abada fil jannah au finnar. Jadi sejak saat itu tertutup pintu surga dari pintu neraka, tidak ada lagi perpindahan pemain dari neraka ke surga. Itu terakhir. Begitu ditutup, semuanya berjalan selama-lamanya lama. Yang ke surga, surga semua, yang ke neraka, neraka semua. Nggak ada keselamatan lagi setelah itu. Jadi setelah itu baru kemudian kata Allah, aku tidak tambahkan kepada penduduk surga kecuali tambahan kenikmatan bertambah setiap harinya, bertambah-tambah. Dan tidak aku tambahkan kepada penduduk neraka kecuali setiap hari bertambah kesengsaraannya, semakin bertambah dan bertambah. Sejak saat itu. Maka ya udah, kita menikmati surga, mereka menikmati neraka. Kemudian kontorah ini di antara surga dan neraka menunjukkan bahwa kontorah ini adalah jembatan tersendiri, tidak bersambung dengan sirat. Makna ini sangat tegas dalam hadisnya, di dalam Umdatul Qari Syarah Sahih Bukhari-nya. Jadi ini tempat yang tersendiri, nggak nyambung sama sirat. Apa yang terjadi di kontorah? Dan kami cabut tadi yang di surat 7 ayat 43 tadi, Allah menyatakan bahwa A'udzubillahi minasyaitonir rajim, dan kami cabut segala macam dendam yang berada dalam dada mereka, dan mereka masuk ke dalam surga yang mengalir di bawah mereka sungai-sungai. Jadi dendam, dengki, iri itu enggak ada lagi. Gitu. Jadi kalau misalnya ada ustadz yang dengki sama kita, ada ustadz yang ada jamaah pengajian yang mungkin keki sama kita, apa segala macam, sama-sama masuk surga tapi dihabisin dulu di kontorah itu, difilter lagi di kontorah. Jadi kenapa? Pembersihan terakhir.
Jadi setelah orang-orang beriman diselamatkan dari neraka, selamat melewati sirat, mereka tertahan di kontoroh ini yang ada di antara surga dan neraka, maka ditegakkan kisos di antara mereka akibat kezaliman yang terjadi selama di dunia. Setelah bersih dan dibebaskan, mereka baru diizinkan masuk ke surga. Kata Rasul SAW, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh mereka lebih mengetahui tempat mereka di surga daripada tempatnya ketika mereka berada di dunia. Kalau di dunia itu kan kita kalau mau pulang ya adanya rumah kita ya begitu aja udah gitu kan. Tapi kalau di surga itu kita langsung tahu itu tempat saya. Bisa ancar-ancar gitu. Dan nanti di surga itu sejauh mata memandang kita bisa sampai di tempat yang sama. Punya kecepatan terbang yang luar biasa. Jadi di sana misalnya, wah di sana ada Bocaski tuh. Ke tempat Bocaski. Saat itu juga nyampe. Sejauh mata memandang, secepat itu pula kita bisa ada di situ. Kalau kita punya keistimewaan, maka kita akan punya privilege yang Allah juga berikan kepada kita. Nanti ada saatnya saya akan kabarkan bahwa surga itu bertingkat-tingkat. Ya. Nah setelah dibersihkan, dibebaskan, mereka masuk surga, kata Rasul SAW, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, mereka sungguh lebih mengetahui tempat mereka di surga daripada tempatnya mereka ketika di dunia. Jadi diselesaikan semuanya urusan di sini. Kalau mereka sampai ke surga, pintu surga masih tertutup. Berbeda dengan penduduk neraka. Ketika mereka sampai di neraka, pintu neraka dibuka sehingga mereka langsung merasakan azab. Adapun surga, maka pintunya masih tertutup, mereka nunggu di kontoroh. Yaitu jembatan yang kecil, sebagian mereka di kisos atau sebagian yang lain dengan kisos yang berbeda dengan kisos yang pertama yang terjadi di padang mahsyar. Kalau di padang mahsyar kan penantiannya panjang. Nah saya nggak tahu model kayak ibu-ibu ini dapat telaga Al-Kausar atau nggak tahu saya. Loh, nggak tahu, saya juga nggak tahu. Iya, kita cuma bisa berharap aja. Cuman tinggal nyocokinnya apa? Banyakin amal-amal yang sesuai sama contoh Rasulullah SAW. Itu aja cuman harapannya. Maka di sini mereka dikisah untuk menghilangkan rasa dendam, rasa dengki. Hal ini karena kisah yang terjadi di padang mahsyar itu untuk bertujuan mengembalikan hak yang didolimi atau dirampas. Maka kalau utang sama orang, beresin, benar-benar beresin, hati-hati, beresin. Bener. Kalau punya utang jangan sampai nggak dicatat, jangan sampai keluarga kita nggak tahu, kasihan. Maka kalau kita punya utang berapapun, mau bayar ojek, nggak punya uang kecil, nggak punya gocapan, ada yang 100, si abang gojeknya nggak punya kembalian, kita masuk pinjam sebentar gocap, terus lupa balikin, hati-hati banget. Iya, dituntut di akhirat itu nggak enak banget. Nah, yang didolimi, yang dirampas, terkadang masih tersisa rasa dendam di hati. Nah, kisos yang kedua ini di kontoro ini, kisos yang mensucikan dan membersihkan apa yang ada di dalam hati. Dan mereka juga masuk surga tanpa ada rasa dengki dalam hati mereka. Jadi kalau kita sudah sering terbiasa mengikhlaskan urusan kita sama orang, saya lebih khawatir begini. Kita bisa berbuat baik sama banyak orang, tapi sama orang dekat kita itu lebih gampang sebel kita. Sama suami, sama anak, sama kakak kita sendiri, sama ipar, sama mertua.
sama besan, sama nah yang gitu-gitu tuh. Yang persoalan-persoalan yang ketika misalnya ada orang datang ke rumah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, ngapain lagi dia ke sini? Nah, kalau udah begitu itu udah hati-hati dah. Urusan di kontornya nanti panjang. Jangan sampai itu kita gitu tuh. Kan ada orang-orang yang begitu di sekitar kita kan Bu ya. Yang gitu-gitu tuh kurang-kurangin deh. Kurang-kurangin deh. Jadi gini mikirnya. Mudah-mudahan datangnya beliau itu jadi pembersih hati saya. Karena yang begitu tuh ngotorin hati Bu. Begitu kita datang orang yang Assalamualaikum, pasti ngutang lagi nih. Atau dia mau pinjam apa lagi nih. Jangan sampai kayak gitu. Taib. Jika mereka sampai surga, pintu surga masih tertutup, maka berbeda dengan penduduk neraka. Di sana mereka menunggu. Pintunya masih ketutup. Ya. Ini di dalam syarah akidah As-Safariyah itu. Jadi hitungannya memang jadi beda sama waktu di mahsyar. Kalau di mahsyar itu betul-betul ngambil punya orang. Kalau kita pernah baca surah Abasa ayat yang ke-34, mau coba dibuka. Abasa 34. Surat 80. Terbayang oleh kita bahwa pada hari itu siapa yang lari dari kita? Siapa yang kira-kira bakal lari dari kita? Nah kira-kira kalau kita urusan, coba kita lihat sekarang di urusan kita. Kira-kira suami kita bakal lari dari kita enggak? Maka selesaikan dulu urusan itu. Kakak kita akan lari dari kita enggak? Adik kita, orang tua kita. Di situ kenapa mereka sering lari? Karena enggak mau urusan. Jangan saya yang diazab ya Allah, ibu saya aja. Jangan saya ya Allah, kakak saya aja. Jangan saya ya Allah, suami saya aja. Jangan sampai kayak begitu nanti. Maka urusan sama manusia itu sebisa mungkin diberesin dulu. Sering-sering minta maaf sama suami. Punya salah, nggak punya salah, minta maaf aja. Serius. Udah meninggal Ustaz, ya udah minta ampun sama Allah aja. Karena kalau sudah telat, waduh, ya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Kita cuma bisa minta ampun sama Allah aja. Tapi kalau masih ada suami, nanti pulang, minta maaf. Minta ikhlas ridhonya, jangan sampai kemudian dia masih nyimpan sebel sama kita. Karena apa? Kadang-kadang gini, sepele. Saya nggak tahu. Suaminya siapa yang masih doyan bercinta, ya. Itu terus kemudian ibu-ibu karena lelah, karena capek, nggak mood, lagi nggak kepengen, terus kemudian adem gitu, anyep gitu. Nah suami nggak bisa digituin. Sebisa mungkin disenengin, dibahagiain, meskipun kita lagi nggak mood. Mohon maaf, perempuan kan tinggal pasang badan aja Bu ya. Kalau laki-laki kan harus perkasa gitu ya. Mohon maaf, bicara teknis itu dia harus berdiri betul untuk bisa masuk gitu ya. Kalau laki-laki, kalau perempuan kan enggak. Dia hanya merelakan tubuhnya saja sudah selesai. Gitu. Senang enggak senang, suka enggak suka, enak enggak enak ya.
ya terima aja gitu. Nah itu bagian yang kemudian kadang-kadang kalau kita nggak punya keluasan hati, itu suami bisa nggak senang sama kita. Padahal sebetulnya bukan salah kita juga. Gitu. Nah itu mesti betul-betul hati-hati gitu. Karena apa ya? Masalah hati itu nggak semua orang bisa mengelola dengan benar. Jadi apa ya? Kalau saya bilang tuh menjaga hati itu kayak gampang-gampang susah atau susah-susah gampang? Iya, gampang-gampang susah atau susah-susah gampang itu tergantung kitanya. Tapi kalau ibu sudah tahu selahnya suami itu kayak apa, ibu akan tahu bagaimana melakukan treatment yang paling baik untuk pasangan. Saya seringkali berusaha untuk gimana ya caranya nyenengin istri itu. Gitu. Jadi berbagai macam cara yang saya berusaha untuk gimana caranya supaya dia bahagia punya suami saya. Padahal saya banyak nyusahin dia. Selama saya sakit kan dia ngurusin saya, nyiapin obat apa segala macam kan nyebelin ya. Dia bu nyebelin bu ngurusin obat itu. Ini mesti minum kapan apa segala macam. Ini mesti gini, ini mesti gitu. Makannya harus gini, makannya harus gitu, minumnya harus segini dan seterusnya gitu. Apalagi sejak HD ini cuman boleh minum 600 mili gitu ya. Jadi dijaga banget apa segala macam. Ya saya paling cuman bisa sambil dia udah mau istirahat gitu, paling saya pelan-pelan deketin kakinya, ambil zaitun, saya betisnya saya bele-bele, saya urut-urut gitu. Itu senang buat beliau, sudah menyenangkan sekali. Kadang-kadang punggungnya, sini duduk sebentar, punggungnya saya beli pakai zaitun, saya urut-urut gitu pelan-pelan. Bukan urutan yang kayak massage apa segala macam dia, enggak, yang asal aja gitu, asal aja gitu. Iya, enggak ada niat untuk jadi tukang pijit juga sih. Tapi maksud saya itu paling tidak mengurangi kepenatannya gitu. Atau iya, artinya kadang-kadang yang begitu-begitu itu sepele tapi kadang-kadang menyenangkan gitu. Nah, sebagian orang menganggap bahwa so sweet, enggak, biasa aja itu gitu. Karena memang dia membutuhkan itu gitu. Jadi kalau ada yang enggak pernah gitu, iya enak banget ya suaminya bisa begitu, minta ngomong aja. Nah, bentar aja, tumitnya aja. Itu nanti diremes-remes sama dia. Kita kasih tahu mana yang enak, mana yang apa segala macam. Narik jangan dari situ, dari sini, arahnya ke sini apa segala macam. Kan tutorial di medsos banyak banget ya, cara mijit kaki, ada jarak spidolnya itu ada yang diputar begitu, ada yang apalah segala macam gitu kan ya. Itu bisa ditiru. Itu kasih aja kayak gini bisa kan Pak, apa segala macam. Omongin yang begitu-begitu itu perlu diomongin. Karena kalau cuman kita menganggap bahwa suami kita tuh nggak ngerti ilmu kebatinan, jadi nggak paham yang begitu-begitu tuh nggak paham. Saya kasih tahu ngomong lebih enak gitu. Jadi sampaikan. Nah, kemudian mungkin nggak balik ke neraka. Di sini dijelaskan dalam syariat akidah wasitiyahnya, kisos atau pembalasan kezaliman di kontoro ini tidak seperti kisos pertama di padang mahsyar. Karena kisos di kontoro ini lebih khusus. Dia lebih bertujuan untuk mengikis kedengkian, dendam, kebencian dalam hati, sehingga sampai persidangan di kontoro nanti fungsinya hanya untuk penjernihan ya, memfilteran. Dan hal ini karena penyakit dalam hati yang tidak hilang hanya dengan kisos saja. Jadi benar-benar untuk dendam, untuk kedengkian, untuk iri, untuk dengki. Berbeda dengan ghibthah ya Bu. Ibu tahu ghibthah? Ghibthah itu iri terhadap kebaikan orang.
Misalnya ada orang yang bacaannya bagus. Ih, bagus banget ya bacaannya, aku kepengen deh kayak dia. Nah itu ghibtoh, itu boleh. Ih, ibu itu kaya tapi kekayaannya dipakai buat sedekah. Boleh, ngiri yang begitu boleh. Itu ngiri untuk kebaikan. Ya. Dengki sama kebaikan orang itu boleh. Itu dengki yang dibolehkan. Namanya ghibtoh. Taib. Sebelum saya tinggalkan, ada waktu setengah jam untuk kita tanya jawab. Monggo, silahkan. Saatnya berbagi rahmat. Ya, mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya merawat dia tuh selalu saya bilang maafin saya ya kalau saya kurang gitu, kalau kurang berkenan gitu. Terus sampai akhirnya Pak setahun lebih dia sakit stroke Pak. Dia kepengen makan tuh yang tidak boleh sama dokter. Dia teleponin semua anaknya, padahal dia tuh nggak bisa nelpon Pak. Dia teleponin, mana HP saya mau ngomong. Halo, nanti bawain papa begini-gini gitu. Padahal nggak nyambung itu Pak, nggak nyambung HP itu. Terus saya bilang iya nanti anaknya bawain. Terus Pak, 2 minggu setelah itu anak saya pulang bawakan makanan itu yang KFC itu Pak. Nggak tahu nyambungnya dari mana dibawain. Dia makan Pak, makan sepuasnya. Ini mohon maaf saya, apakah saya berdosa nanti? Terus dia makan Pak lahap. Nah habisnya, terus anak yang satu lagi lelaki bawakan juga Pak. Ini nanti ya saya makan. Setelah itu Pak, dia minumnya harus ditakar ya Pak ya. Masuk rumah sakit, pada saat mau dibawa ke ruangan ICU, itu saya bilang sama dia, Bismillah ya, Allahu Akbar, saya mohon maaf, saya bilang gitu Pak. Masuk ICU terus dia sadar Pak. Sadar, saya berharap itu musim haji waktu itu, saya berharap dia balik ya Pak. Dokternya bilang begini Pak, 3 hari lagi mungkin pulang. Saya senang Pak, saya udah beberes gitu Pak, udah dibawa ke ruang. Tiba-tiba Pak dia panas tinggi terus nggak tahu dari mana panasnya. Dokter bilang saya udah bingung Bu katanya. Ini panasnya dari mana, kateter udah diganti, semua udah diganti. 3 hari setelah itu Pak dia mau dibawa ke hemodialisa. Padahal dia udah bilang saya nggak mau dicuci darah. Masuk ke situ Pak, itu azan panggilan Jumat Pak. Saya bilang mana saya lelaki, saya telepon sholat Jumat, iya. Mereka di kantor Pak. Setelah itu Pak, 5-10 menit saya dipanggil ke ruang ICU bahwa suami saya dalam keadaan tidak baik gitu Pak. Saya masuk, pas azan hari Jumat dia meninggal Pak. Saya sendiri Pak. Saya apa yang harus saya lakukan? Tetapi Pak pada saat terakhir masuk ke ruang itu saya minta maaf sama dia Pak. Apakah dosa-dosa saya dimaafkan Pak itu? Apakah diterima Pak? Karena banyak sekali Pak selama saya merawat dia, mungkin dia tidak berkenan. Karena semua saya yang mengerjakan, dia bilang jangan, nggak boleh ini, tapi saya kerjakan gitu loh Pak. Terus dia yang apa yang Bapak katakan tadi, apakah kamu puas sama saya gitu, apakah kamu nggak kecewa? Enggak, saya bilang. Padahal Pak ya saya nggak tahu lah apa, mungkin dia yang rasakan itu ya Pak. Yang ingin saya tanyakan, apakah dosa saya pada saat terakhir itu diterima sama Allah, saya minta maaf sama dia gitu Pak. Itu yang menjadi
ini saya karena udah nggak bisa lagi ngomong gitu terakhir itu Pak. Terima kasih banyak Pak Ustadz, saya mohon pencerahan. Sampai saat ini menjadi pemikiran saya, apakah saya segala salah saya selama dengan hari terakhir itu apakah dia dengar atau dimaafkan gitu loh Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. InsyaAllah Bu, selama Ibu ikhlas meminta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Ibu tulus menjalankan pelayanan ke suami dengan penuh kecintaan karena Allah, InsyaAllah apapun yang kemudian jadi permintaan Ibu untuk pengampunan dari yang datang dari Allah itu. Karena begini, Allah itu punya sifat pengampunan sampai 4. Al-Ghaffar, Al-Ghafur, At-Tawwab, Al-Afu. Ini satu-satunya asma Allah yang terdiri dari 4, yang maknanya kurang lebih sama semua ini. Al-Ghaffar dan Al-Ghafur, At-Tawwab sama Al-Afu. Kalau Al-Ghaffar itu untuk dosa-dosa yang sifatnya kualitatif. Kalau Al-Ghafur itu dosa-dosa yang sifatnya kuantitatif. Kalau At-Tawwab ini lebih kepada penerimaan taubat. Kalau Al-Afu itu menghapuskan dosa. Jadi kalau kita minta sama Allah, Astaghfirullahaladzim, ighfir lana ya Rabb, maka Allah SWT akan mengampuni kita sebanyak apapun dosa yang kita buat, sebesar apapun dosa yang kita buat. Selama kita bertobat kepada Allah SWT, Allah pasti terima tobat kita. Dan selama kita minta ampunan, penghapusan dosa, Allah pasti ampunkan dengan penghapusan dosa. Di malam Lailatul Qadar kita minta sama Allah SWT, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini pasti dihapus sama Allah SWT. Belum lagi kalau tiap sore kita minta sama Allah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya, kita minta pertobatan kepada Allah, Allah pasti penerima taubat karena Allah itu At-Tawwab. Nah, kalau Al-Ghaffar sama Al-Ghafurnya tiap sore kita minta sama Allah, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Atau kita baca zikir pagi sore, itu bare minimumnya kita lah gitu ya. Zikir pagi sore itu. Zikir pagi sore itu kalau menurut ibu-ibu sunnah atau wajib? Sunnah atau wajib? Zikir pagi sore. Zikir pagi sore itu sunnah atau wajib? Ayo loh. Sunnah atau wajib? Buka surat 7 ayat 205. Sunnah atau wajib? Surat 7 ayat 205. Biar tahu wajib apa sunnah. Yang tadi itu kencang teriak sunnah gitu. Ya. Coba dibaca surat 7 ayat 205 tuh. Dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, dengan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah. Lengah dari apa? Zikir mana? Jadi zikir pagi dan petang boleh dilalaikan enggak? Jadi hukumnya jadi apa? Wajib. Ya. Jadi enggak harus wajib itu harus ada di rukun Islam, enggak harus. Iya, jangan dilalaikan dibilang kan? Oke, begini. Kata Syekh Utsaimin, zikir pagi petang itu jaiznya itu sampai malam sebelum tengah malam yang sore. Ya. Sampai tengah malam. Masih boleh. Masih boleh. Waktu afdolnya adalah ba'da asar sampai maghrib. Itu waktu afdol.
Tapi waktu jaiznya sampai sebelum tengah malam. Yang pagi, ba'da subuh sampai syuruk itu afdolnya. Tapi waktu jaiznya itu sampai sebelum tengah hari bolong. Sampai sebelum duhur. Gitu. Jadi saking wajibnya jangan sampai dia dilalaikan. Gitu. Boleh. 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 Saya Utsaimin menyatakan dibolehkan. Jadi dikir paginya sampai sebelum tengah hari bolong, dikir sorenya sampai sebelum tengah malam. Dasarnya dari surat 7 ayat 205. Ya. Mudah-mudahan Allah SWT selalu senantiasa mengampuni dosa-dosa yang kita banyak kerjakan. Karena begini, enaknya kita jadi umatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu hampir semua yang kita kerjakan unsurnya adalah pengampunan dosa. Wudhu nggugur dosa nggak? Sholat nggugur dosa nggak? Puasa Muharram kemarin nggugur dosa nggak? Masya Allah. 1 hari puasa setara dengan 360 hari. Itu kalau kita jadi umatnya Nabi yang lain, bukan Nabi Muhammad, repot itu kita 360 hari kita sahur. Karena kita umatnya Nabi Muhammad aja enak banget itu. Saum Arafah dapat apa kita? 2 tahun, 720 hari kita dapat ampunan dosa. Masya Allah itu. Kalau kita umatnya Nabi yang lain nggak dapat itu. Kita mesti 720 hari untuk puasa sebanyak itu. Gampangnya gini, surat 3 ayat yang ke-31 coba buka. Apapun yang kita kerjakan selama dalam rangka ittiba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dipastikan yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi apapun yang kita kerjakan sesuai dengan contoh Rasulullah SAW secara ittiba pasti mendatangkan rahmatnya Allah dan sekaligus mendatangkan ampunan dosa. Enak kan? Tinggal kita ikuti aja yang Rasulullah SAW kerjakan, kita kerjakan. Gampang. Rasulullah SAW sholat rawatib enggak? Rawatib aja kita kerjain. Rasulullah SAW duha enggak? Kita kerjain aja. Tahajud Rasulullah SAW bikin enggak? Kita kerjain aja. Sesederhana itu. Gitu. Nah berkait sama kontoroh, kira-kira Rasulullah SAW akhlaknya sama banyak orang baik enggak? Masya Allah. Kalau ngomong sama orang, Rasulullah SAW itu selalu menghadapkan bahunya, ngadep bahunya, nggak pernah miring. Jadi setiap orang yang bertemu dengan Rasulullah SAW itu, setiap orang selalu merasa dicintai sama Rasulullah SAW. Kurang apa coba? Jadi mukanya selalu berseri-seri, selalu tersenyum kalau ngeliatin orang, menyenangkan. Ada nggak orang kira-kira kalau ketinggalan sama kita, duh ibu itu jutek banget deh. Nah itu jangan sampai itu disematkan pada kita. Jadi ketika kita ketemu sama orang, kalau bisa nyengenges aja. You know what the meaning of nyengenges? Peringisan aja gitu, setiap ketemu orang. Gitu. Makanya saya kalau ketemu orang tuh senang senyum, itu bukan karena apa, karena Rasul begitu, niru. Gitu. Makanya kalau ada yang suka bawa anak, terus disuruh salim ke saya, itu pasti saya cium tangannya. Karena Rasulullah SAW selalu begitu. Ada lagi? Monggo silakan. Bismillah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz,
Kalau tentang zikir pagi petang itu kan muqayyad ya. Ya. Di dalam muqayyad itu kan ada hitungannya. Apakah kita tidak boleh misalnya la ilaha subhanallah 100 kali. Nah, terus kita terburu-buru, ternyata kita baru 85 hitungan misalnya, terus kita tinggalkan. Atau atau kadang-kadang nggak menghitung jadi lebih. Nah, itu bagaimana, Ustaz? Maksudnya gimana? Jadi kita melakukannya itu tidak sesuai hitungan yang harus dilakukan, begitu, di luar itu. Nah, itu diperbolehkan atau tidak? Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Tadi kan saya katakan bahwa kalau syariat itu memang ada yang muqayyad, memang terikat harus berapanya. Contoh, ibu selesai sholat, assalamualaikum, istighfar 3 kali, habis itu tasbih, tahmid, takbir gitu kan, 33. Tapi ibu kesusul sama kegiatan yang lain, misalnya. Contoh yang paling sering terjadi adalah ketika ibu sholat di Masjidil Haram. Baru subhanallah 22 kali, as-salatu alal mayyit rahimakumullah. Hentikan dulu ini dua-dua nih. Hentikan dulu yang dua-dua nih. Salat mayit dulu. Selesai salat mayit, assalamualaikum warahmatullah. Duduk terusin 23, 24, 25, 26, 27. Karena yang muqayyad tadi terhenti karena sesuatu. Kalau memang urusannya dzikir yang muqayyad. Gitu. Tapi kalau misalnya sesuatu yang kita tidak bisa terusin karena terhalang sesuatu yang sifatnya uzurnya syar'i, maka insya Allah terpenuhi dari kedaruratannya tadi. Contoh, kita biasa zikir pagi terus tiba-tiba ketercekan. You know what the meaning of ketercekan? Lagi ribet ngerjain apa sesuatu yang lainnya semarangan ini. Biasanya ngerjain sesuatu apa segala macam nggak sempat sampai waktunya hilang. Maka malaikat akan mencatat kita sudah melakukan itu secara sempurna. Itu enaknya orang mengerjakan keistiqomahan. Betul. Contoh nih ya, misalnya. Orang yang mengerjakan sesuatu karena istiqomah, ketika dia terhalang untuk melakukan itu, malaikat tetap menghitung dia melakukan hal yang sama seperti itu sempurna. Contoh, ibu saum Senin Kemis ayamul bid, Senin Kemis ayamul bid, Senin Kemis ayamul bid. Masuk bulan Ramadan, masih bisa ngerjain salat sunnah nggak? Saum sunnahnya nggak? Nggak bisa. Tapi pada saat Senin Kemis ayamul bid, ibu dihitung sama malaikat. Ibu sedang melakukan Senin Kemis dan ayamul bidnya meskipun ibu lagi saum Ramadan. Itu fadilahnya orang istiqomah itu begitu. Gitu. Sedekah subuh, sedekah subuh, sedekah subuh, sedekah subuh, terus tiap subuh sedekah. Satu kali terhalang. Kita nggak sempat, terus kita mungkin ngerjain apa, sesuatu yang lain apa segala macam kelewat. Hari itu kita nggak sempat sedekah. Maka dihitung sama malaikat tetap kita sedekah secara sempurna. Itu enaknya orang istiqomah itu. Gitu. Dan keistiqomahan itu mendatangkan 2 hal. Lihat surat yang ke 46 ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Direnggut kesedihannya dan dihilangkan kekhawatirannya. Tidak punya rasa khawatir, tidak punya kesedihan. Ibu kalau tidak punya kekhawatiran, tidak punya kesedihan, apa yang dirasakan? Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Itu kenikmatan luar biasa. Tidak punya rasa khawatir, tidak punya kesedihan. Karena udah tahu semuanya udah diatur sama Allah mau diapain. Enak banget kalau udah begitu tuh.
Jadi keistiqomahan menjadikan Allah sebagai pengatur kita itu menjadi sangat luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Gitu ya, Bu. Baik, silakan. Iya, mana mikrofonnya tadi? Ke depannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zikir pagi petang Ustaz, kan ada beberapa buku tuh, beberapa versi. Yang betul-betul wajib kita baca tuh sebenarnya yang zikir berapa, yang pagi berapa, yang sore berapa. Karena di 3 buku itu tiga-tiganya berbeda. Makasih Ustaz. Baik, bismillah. Assalamualaikum ala rasulillah. Ada versinya Ustadz Jazuli, ada versinya Ustadz Yazid, ada versinya Syekh Allahumma sholli ala Muhammad. Yang versinya Hasan Al-Banna itu Al-Ma'surat. Ada satu lagi yang versinya Al-Azkar. Al-Azkar itu punyanya sebentar. Saya kadang kalau lupa juga nggak ingat. Sebentar, zikir pagi itu. Kalau zikir pagi itu lafaznya ada 21, kalau sorenya ada 20. Itu dari beberapa yang ada beberapa kitab yang paling pendek, yang paling kalau mau ngambil yang sahihnya saja punyanya Ustadz Yazid. Itu yang sahih semua. Nah, kalau yang ada fadilah, amalnya punyanya Hasan Al-Banna, yang Al-Ma'surat, yang Wasifah Kubro. Ya, yang mana saja boleh. Nanti kalau kita ketemu sama kawan-kawan di kalangan habaib punyanya Habib Alwi Al-Atos ada juga kayak mirip-mirip Ratib Al-Haddad. Kayak Ratib Al-Haddad itu ada beberapa yang bunyinya hampir mirip. Tapi kalau yang dari Syekh Tantowi boleh dipakai, yang punyanya ada beberapa sih. Kalau saya biasanya pakai yang ini, pakai yang punyanya Syekh At-Tahawi. Saya hanya ngambil yang betul-betul ada dalilnya. Sebentar. Kalau Al-Askarnya Imam An-Nawawi itu kumpulannya Syekh Said bin Al-Waf Al-Qotoni. Ini yang paling masyhur. Iya, Syekh Waf Al-Qotoni itu yang saya sering pakai. Nanti ketemunya di kitab Hisnul Muslim. Ya, itu boleh. Kalau yang pendek punyanya Ustadz Yazid, Allahyarham. Itu paling pendek karena dia ngambil yang sahih-sahihnya aja. Iya. Itu ada yang nggak dibaca sama beliau yang hasbiyallahu la ilaha illallah yang 7 kali itu nggak dibaca. Ya, ya. Kalau yang saya pakai yang Syekh Waf Al-Qotoni. Yang saya pribadi dari dulu hafalin itu yang Syekh Waf Al-Qotoni. Yang mana saja silahkan. Jadi mau pakai Al-Ma'suratnya Hasan Al-Banna boleh, mau pakai Ratib Al-Haddad boleh, mau pakai yang punya Ustadz Yazid yang pendek silahkan, monggo. Jangan sampai enggak aja gitu.
Tadi ada satu lagi siapa? Ibu, silakan. Baik. Bagaimana dengan hutang yang kemudian terlupa? Yang pertama, ya, namanya lupa kan nggak inget ya. Nah. Kalau orang Jawa bilang itu melali wani mati. Gitu. Jadi kalau kita lupa, betul-betul lupa, maka kembalikan kepada Allah. Dulu mungkin masih SMA atau SMP pernah jajan Darmaji. Tahu Darmaji, Bu? Dahar 5 ngaku hiji. Dahar 5 ngaku hiji. Nah, kalau yang begitu zaman-zaman kenakalan dulu, maka kembalikan kepada Allah. Saya mau balikin tapi nggak tahu mesti kemana, maka sedekahkan kepada Allah sambil bilang sama Allah, ya Allah, saya dulu mendolimi si fulan. Saya kembalikan ini atas hak-haknya beliau, persembahkan pahalanya untuk beliau. Maka sedekah saja. Gitu. Dan boleh siapa saja, nggak ada masalah. Niatkan untuk bayar utang. Gitu, insya Allah. Kalau yang begitu Islam ngegampangin, nggak ngerepotin. Ya, betul-betul lupa. Bukan niat. Ada lagi sebelum saya pamit? Ya, silakan Ibu. Oh iya, makanya sebelum saya pamit, kalau masih ada lagi, satu lagi boleh. Cukup? Baik. Kita sudahi dengan kafarat majelis. Subhanaka Allahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Syukran jazakumullahu khair. Allahu minkum wastaghfirullahaladzim. Billah bisabil haq. Akhirat da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukron, jazakallah khair Ustadz atas ilmunya yang Masya Allah luar biasa. Walaupun dalam keadaan kurang sehat, tetapi semangatnya luar biasa, yang pastinya bermanfaat bagi kami dan semoga menjadi amal solih untuk Ustadz, dan semoga Allah selalu melindungi Ustadz untuk dipertemukan kembali di MTDI dengan kajian-kajian berikutnya. Baiklah ibu-ibu jamaah yang semoga dimuliakan Allah, demikianlah kajian kita hari ini. Saya yang bertugas sebagai MC mohon undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan, dan mengucapkan jazakumullahu khair ahsana jaza atas kehadirannya. Marilah kita tutup kajian kita dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.